teori tentang pewarisan sifat. Orang juga sudah mengenal efek persalingan dan perkawinan segerapat serta membuat sejumlah prosedur dan peraturan mengenai hal tersebut sejak sebelum genetika terdiri sebagai ilmu yang mandiri. Silsilah tentang penyakit pada keluarga, misalnya, sudah dikaji orang sebelum itu. Namun demikian, pengetahuan praktis ini tidak memberikan penjelasan penyebab dari gejala-gejala itu. Teori populer mengenai pewarisan yang dianut pada masa itu adalah teori pewarisan campur. Seseorang mewariskan campuran rata dari sifat-sifat yang dibawa ketuanya, terutama dari pejantan karena membawa sperma. Pada masa pra-Mendel, orang belum mengenal gen dan kromosom. Meskipun DNA sudah diekstraksi, namun pada abad ke-19 belum diketahui fungsinya. Saat itu, orang masih beranggapan bahwa sifat diwariskan lewat sperma. Tetua betina tidak menyumbang apapun terhadap sifat anaknya. 1. Teori Mendel. Hukum 1 Mendel mengungkapkan, dua alel yang mengatur sifat tertentu akan terpisah pada dua gamet yang berbeda. Hukum 2 Mendel mengungkapkan, setiap pasang alel terpisah secara bebas pada setiap gamet. Ada 3 teknik pewarisan sifat, atau hibridisasi, yang dilakukan oleh Mendel untuk menguji kembali hipotesisnya, yaitu 1. Monohibrid. Persilangan yang hanya menggunakan satu macam gen yang berbeda atau menggunakan satu sifat beda. 2. Dihibrid. Persilangan yang menggunakan dua sifat beda atau dua pasang kromosom yang berbeda. 3. Polihibrid. Persilangan 3 atau lebih sifat beda. 2. Penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel merupakan bentuk persilangan yang menghasilkan rasio fenotip yang berbeda dengan dasar dihibrid menurut hukum Mendel. Meskipun tampak berbeda sebenarnya, rasio fenotip yang diperoleh merupakan modifikasi dari penjumlahan rasio fenotip hukum Mendel semula. Macam penyimpangan hukum Mendel adalah sebagai berikut. A. Polimer. Suatu gejala di mana terdapat banyak gen bukan alel tetapi mempengaruhi karakter atau sifat yang sama. B. Kriptomeri. Suatu peristiwa di mana suatu faktor tidak tampak pengaruhnya bila berdiri sendiri, tetapi baru tampak pengaruhnya bila ada faktor lain yang menyertainya. C. Epistasis hipostasis. Suatu peristiwa di mana suatu gen dominan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, dan yang ditutupi disebut hipostasis. D. Komplementer. Bentuk kerjasama dua gen dominan yang saling melengkapi untuk memunculkan suatu karakter. Genetika dan materi penyusunannya. Ilmu genetika mendefinisikan dan menghasilkan keturunan atau heredity atau konstansi dan perubahan pengaturan dari berbagai fungsi fisiologis yang membentuk karakter organisme. Unit keturunan disebut gen. Gen adalah suatu segmen DNA yang nukleotidanya membawa informasi karakter biokimia atau fisiologis tertentu. Pendekatan tradisional pada genetika telah mengidentifikasikan gen sebagai dasar konstribusi karakter, fenotip atau karakter dari keseluruhan struktural dan fisiologis dari suatu sel atau organisme. Karakter fenotip seperti warna mata pada manusia atau resistensi terhadap antibiotik pada bakteri pada umumnya diamati pada tingkat organisme. Dasar kimia untuk variasi dalam fenotip atau perubahan urutan DNA dalam suatu gen atau dalam organisasi gen. Berikut adalah materi penyusun genetik. Yang pertama yaitu kromosom. Kromosom pertama kali diamati oleh Carl Wilhelm von Nageli pada tahun 1842.
dan ciri-cirinya dijelaskan dengan detail oleh Wilder Fleming pada tahun 1882. Pada 1910, Thomas Hunt Morgan membuktikan bahwa kromosom merupakan pembawa gen. Kromosom merupakan tabung-tabung protein dalam setiap sel. Jumlah kromosom sangat bervariasi dalam bentuk tabung. Kromosom merupakan zat yang mudah mengikat zat warna sehingga mudah diamati sewaktu sel membelah. Zat penyusun kromosom disebut kromatin, yaitu serabut halus yang terjalin seperti benang. Kromosom terdiri atas belah dua benang halus yang sama, disebut kromatid. Kromosom merupakan struktur makromolekul besar yang memuat DNA yang membawa informasi genetik dalam sel. DNA terbalut dalam satu atau lebih kromosom. Ukuran kromosom. Kromosom tersusun atas nukleoprotein, yaitu persenyawaan antara asam nukleat yang terdapat dalam inti sel serta protein histone atau protamin yang membawa keterangan genetik. Hanyalah asam nukleat saja. Sebuah kromosom atau dalam bahasa Yunani chroma atau warna dan soma sama dengan badan adalah seberkas DNA yang sangat panjang dan berkelanjutan, mengandung gen, unsur, dan nukleotida. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu 2-DNA atau deoksiribonucleic acid. Senyawa ini merupakan senyawa kimia yang terpenting pada makhluk hidup. DNA memiliki fungsi untuk menyampaikan atau membawa informasi genetik suatu sel makhluk hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Molekul DNA ditemukan pertama kali oleh F. Mixer pada tahun 1869 dari sel spermatozoa dan dari nukleus sel-sel darah merah burung, dan menamakannya sebagai nuklein. Molekul-molekul ini yang menyediakan mekanisme untuk meneruskan informasi genetik dari sel parental ke sel anak pada tingkat seluler, dari induk ke eks turunan pada tingkat organis, serta dari generasi ke generasi pada tingkat populasi. Struktur DNA ditemukan dan diamati oleh James D. Watson dan F. C. Crick. Mereka menemukan bahwa struktur DNA adalah double helix. Double helix yaitu tangga tali yang terpilih. DNA tersusun atas rangkaian nukleotida, serta nukleotida tersusun atas sebagai berikut. 1. Gugusan gula deoksiribosa atau gula pentosa yang kehilangan satu atom oksigen. 2. Gugusan asam fosfat yang terikat pada atom C nomor 5 dari gula. Yang ketiga, gugusan basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 dari gula. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 3 RNA atau ribonucleic acid. RNA merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek dibandingkan DNA. Tidak seperti DNA yang biasanya dijumpai di dalam inti sel. Kebanyakan RNA ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di ribosom. RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yaitu sebagai pembawa keterangan genetik. RNA genetika hanya ditemui pada makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Dalam hal ini, fungsi RNA menjadi sama dengan DNA, baik sebagai materi genetik maupun mengatur aktivitas sel. RNA non-genetik tidak berperan sebagai pembawa keterangan genetik, sehingga RNA jenis ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup yang juga memiliki DNA. Berdasarkan letak dan fungsi, RNA non-genetik dibedakan menjadi
R dibedakan menjadi mRNA, tRNA, dan rRNA. Transkripsi dan translasi. 1. Transkripsi. Pada tahap ini terjadi di dalam nukleus DNA double helix yang terdiri dari dua sisi. Misal, yang sisi bawah adalah DNA sense dalam kurung pencetak atau cetakan. Sedangkan sisi atas adalah DNA non-sense dalam kurung bukan cetakan. Pertama, enzim polimerase akan masuk di antara double helix dan menempel pada sisi DNA sense. Enzim polimerase akan mencetak atau mengcopy kode genetik DNA seperti yang ada pada DNA non-sense dengan jalan DNA sense sebagai cetakan. Proses pencetakan ini dimulai dari start codon pada mRNA yaitu AUG, lalu proses pengkopian ini berakhir pada stop codon yaitu UAG, UAA atau UGA. Proses transkripsi selesai lalu mRNA keluar dari nukleus. 2. Translasi. Setelah mRNA keluar dari nukleus ke sitoplasma, yang membawa kode genetik akan menempel pada ribosom subunit kecil. Setelah itu, tRNA yang tersebar dari sitoplasma akan menghampiri mRNA dengan membawa pasangan yang sesuai dengan kode genetik mRNA. Setelah itu, ribosom subunit besar akan menghampiri ribosom subunit kecil. Sehingga tRNA berada pada si TP lalu pada si TA akan tRNA yang lain membawa kode genetik yang sesuai dengan mRNA sehingga berjajaran. Setelah itu, asam amino yang dibawa oleh masing-masing tRNA akan berikatan membentuk rantai polipeptida dan begitu terus-menerus tRNA di si TA bergeser ke si TP dan datang lagi tRNA lain di si TA, asam amino berikatan lain hingga ujung mRNA, maka selesailah proses translasi sehingga terbentuk asam amino atau polipeptida. Dalam kurung Velayati 2010.